Selamat datang di kelas intervensi dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang instrumen pada radiologi intervensi. Ya, langsung saja, instrumen pada intervensional radiologi itu banyak sekali ya. Nah, saya akan membahas beberapa di antaranya. Jadi sebenarnya lebih dari ini, tapi ini saja yang akan saya bahas ya. Pada pertemuan kali ini ada needles, guide wire, sheath, catheter, balloon, stent, biopsi needle, dan coils. Ya, jadi ini yang umum digunakan. Nah, sebelum kita beranjak ke instrumen, kita ada baiknya mengenal dulu tentang Seldinger teknik. Jadi Seldinger teknik inilah teknik yang digunakan untuk memasukkan guide wire dan kateter ke dalam tubuh pasien atau ke dalam pembuluh darah, ya dinamakan teknik Seldinger karena penemunya adalah Seldinger ya. Jadi pertama-tama itu needle dimasukkan ke dalam pembuluh darah dan dipastikan bahwa needle-nya berada dalam lumen pembuluh darah. Itu dipastikan dengan ultrasound guided ya. Dokter menggunakan USG untuk memastikan bahwa needle-nya di lumennya bukan di dinding pembuluh darahnya. Nah, tanda bahwa needle itu sudah masuk di arteri adalah adanya darah yang muncrat ya, karena di arteri tekanan darahnya cukup tinggi. Kemudian setelah needle masuk, kemudian dimasukkan guide wire melalui lubang di dalam needle ini. Jadi guide wire masuk, setelah guide wire masuk, kemudian needle ini ditarik keluar. Tinggallah guide wire seorang diri di sini ya. Jadi setelah guide wire ada sendiri di sini, dimasukkanlah sheath. Jadi setelah sheath masuk, guide wire ditarik keluar sehingga tinggallah sheath di sini bercokol dari awal hingga akhir pemeriksaan. Jadi selama pemeriksaan, kateter dan guide wire akan keluar masuk lewat sheath ini. Ya, jadi nanti misalnya ada kateternya kinking atau penggantian ukuran kateter, ada kateter yang rusak dan lain-lain, itu keluar masuknya aksesnya lewat sheath ini. Jadi tidak pasiennya dicoblos berkali-kali ya kalau ternyata ada alat yang rusak atau pergantian alat dan lain-lain. Nah, nanti animasinya akan kita tonton di video. Nah, ini dia animasi dari teknik Seldinger dengan akses femoral artery ya. Jadi instrumen pada pemeriksaan intervensi ya, pada kali ini contohnya adalah pemeriksaan koroner. Itu instrumennya bisa dimasukkan dari berbagai macam akses, salah satunya radial arteri, brachial arteri maupun arteri femoralis ya. Jadi kateter maupun guide wire-nya bisa dimasukkan lewat mana saja dari ketiga contoh ini. Nah, kemudian arteri femoralis biasanya dipilih karena dia yang paling besar pembuluhnya dan jarang sekali berliku-liku ya pembuluh darah pasien, karena setiap pembuluh darah itu macam-macam karakteristiknya pada pasien sehingga dia biasanya paling besar dan jarang bermasalah. Nah, sebelum dilakukan penusukan, pasien di anestesi lokal dulu dengan menggunakan lidokain tadi ya. Kemudian dokter menentukan lokasinya, bisa dengan palpasi, diraba pulsnya maupun dengan bantuan ultrasound guided. Kemudian seperti yang tadi saya paparkan, teknik Seldinger yaitu dimasukkan needle ke dalam pembuluh darahnya atau arteri femoralisnya. Ya, ini adalah lokasi pemasukan needle-nya. Nah, ini needle dimasukkan, masih ingat ya tadi ya, needle ukurannya dalam gauss. Nah, cara untuk mengetahui dia sudah di lumen apa belum adalah adanya darah yang muncrat keluar ya. Kalau di arteri itu tekanannya besar. Setelah darah keluar, barulah dimasukkan guide wire ke dalam needle-nya. Setelah guide wire masuk, jarumnya dikeluarkan. Kemudian dimasukkanlah sheath beserta dilatornya. Jadi sheath beserta dilator dimasukkan mengikuti guide wire. Setelah itu, guide wire dan dilator dikeluarkan. Tinggallah sheath seorang diri. Jadi sheath ini akan stay di sini dari awal hingga akhir pemeriksaan. Apapun device yang keluar masuk nanti pembuluh darah melalui sheath ini. Jadi kateter, guide wire akan keluar masuk lewat sheath ini. Jadi tidak dicoblos berkali-kali pasiennya. Nah, selanjutnya needle. Ya, mungkin semua sudah tahu ya di sini, apalagi yang ada radiografer intervensi atau yang biasa di OK. Kita sama-sama mereview kembali. Kalau saya ada kesalahan dalam penyampaian materi saya, nanti mohon disampaikan di diskusi.
Jadi kita sama-sama belajar, kita mengingat kembali ya, review kembali needle. Jadi needle ini ukurannya dalam gauss ya. Jadi biasanya semakin besar gaussnya, semakin kecil diameternya. Ya, jadi biasanya kalau bayi misalnya pakai ukuran 23 gauss misalnya, atau orang dewasa 19 gauss seperti itu. Jadi needle semakin besar gaussnya, semakin kecil diameternya. Nah, yang kedua ada guide wire. Jadi guide wire ini digunakan untuk mempertahankan akses vaskuler dan dia berfungsi untuk menuntun kateter menuju pembuluh darah yang kita inginkan. Jadi dia ini terbuat dari stainless steel, jadi ujungnya sangat fleksibel sekali sehingga dia gampang dimanuver, gampang dibelok-belokkan pada pembuluh darah yang berliku. Jadi dia tidak kaku seperti itu ya, dia bersifat lentur karena kalau dia kaku nanti dia bisa merobek pembuluh darah seperti itu ya. Dia juga bisa meminimalisir friksi dengan pembuluh darah. Jadi ujungnya macam-macam tergantung tujuannya, pembuluh darah yang dituju seperti itu. Nah, guide wire itu jenisnya macam-macam ya. Ada yang lurus, ada yang berbentuk J ujungnya, ada yang menyudut, dan ada juga micro guide wire yang sangat kecil untuk pembuluh darah yang lumennya kecil. Ya, ini macam-macam guide wire, nanti bisa dibaca sendiri, dan guide wire ini nanti harus dipasangkan dengan ukuran kateter yang tepat. Tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Jadi guide wire yang terlalu besar ukurannya, dia akan terjepit pada lubang kateter, sehingga akan sulit untuk dimanuver. Sedangkan guide wire yang terlalu kecil, nanti juga akan ada gap antara kateter dan guide wire, sehingga akan susah pada manuvernya nanti ya. Kemudian yang ketiga ada sheath. Jadi vascular sheath seperti yang ditunjukkan tadi. Jadi vascular sheath ini diam, stay di akses insisi. Dia ada dalam berbagai ukuran dan ukurannya dinyatakan dalam French ya, sama dengan kateter. Semakin besar French-nya, semakin besar diameternya. Jadi dia stay selama pemeriksaan berlangsung dari awal hingga akhir pemeriksaan. Jadi dia adalah akses keluar masuk untuk kateter dan guide wire. Nah, ini dia kateter. Jadi kateter ini terbuat dari poliuretan. Jadi dia akan tampak sedikit radio opak pada radiograf sehingga memudahkan kita untuk mengetahui sedang berada di level mana kateter kita atau ujung kateter kita. Jadi kalau tadi needle dinyatakan dengan gauss, kateter dinyatakan dalam French. Jadi kalau needle semakin besar gaussnya, semakin kecil diameternya. Nah, sedangkan kateter kebalikannya, makin besar ukurannya, French-nya, makin besar diameternya, seperti itu. Jadi jenis-jenis kateter juga macam-macam, ada yang punya satu lubang di ujungnya, ada yang berbentuk seperti ekor babi, ini namanya pigtail ya, dia punya banyak end hole ya, jadi ada banyak lubang di pinggir-pinggirnya. Ini penggunaannya tergantung pada keperluan. Jadi kita mau membuat imaging pada pembuluh darah yang mana. Misalnya kalau kita membuat pada angiografi pada aorta, area aorta misalnya ya, atau arkus aorta, di sana kan besar pembuluh darahnya, tekanannya juga tinggi di sana. Jadi kita menggunakan yang pigtail yang banyak lubangnya, sehingga sekali injek kontras, banyak kontras yang bisa disemprotkan. Nah, sedangkan kalau misalnya pembuluh darah yang lumennya kecil, kita cukup menggunakan kateter dengan satu lubang di ujungnya, seperti itu. Nah, ini dia jenis-jenis kateter, namanya macam-macam ya. Kita tidak perlu benar-benar paham tentang kateter ya, tapi kita wajib tahu. Karena bagaimanapun juga saat bekerja di ruang intervensi, kita semua adalah tim. Jadi saat scrub nurse atau operator membutuhkan alat dan semua sedang sibuk, jadi kita dimintai tolong ambilkan Cobra 1, Cobra 2, atau tolong ambilkan Siemens, atau tolong ambilkan pigtail. Jadi wajib bagi seorang radiografer untuk tahu yang mana barangnya, sehingga kita tidak salah mengasisteni operator kalau memang dibutuhkan, seperti itu ya. Yang saya tahu cuma Cobra saja terus terang. Ini dia karena bentuknya seperti ular kobra, dan juga pigtail karena bentuknya seperti ekor babi, seperti itu ya. Jadi nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, ini adalah jenis-jenis kateter dan fungsinya, juga nanti silahkan dibaca sendiri ya. Jadi misalnya kita tahu
dari indikasi pasien, pemeriksaan apa yang sedang berlangsung. Nanti kalau kita dimintai tolong, kira-kira kita tahulah di lemari ya, mau ambil kateter yang bentuknya seperti apa, seperti itu. Ini jenis-jenis dan fungsinya silahkan dibaca. Nah, ini adalah contoh penggunaan selektif kateterisasi. Jadi, selektif itu artinya kateterisasi yang secara selektif atau menyeleksi pembuluh darah yang spesifik yang diinginkan ya. Jadi kateter yang menyudut digunakan untuk vaskuler yang sudutnya tidak terlalu besar. Kemudian yang jenis kurva atau misalnya kobra itu digunakan pada celiac trunk ya, itu ada di percabangan aorta abdominal. Kemudian Siemens digunakan untuk arteri yang cabangnya menukik tajam seperti itu. Tapi mohon maaf, jangan tanyakan saya contoh arterinya nomor 3, saya tidak hafal. Kemudian, nah ini salah satu contoh penggunaan kobra gitu misalnya. Misalnya kita sedang mengevaluasi celiac trunk pada arteri abdominalis. Jadi kobra ini dimasukkan, kita tahu ini selevel mana, kita tahu ini percabangan dari celiac trunk tentunya dengan menginjeksikan kontras ya. Jadi selama pemeriksaan berlangsung, kontras pasti diinjeksikan sedikit-sedikit oleh dokter agar dokter tahu dia tuh sudah kurang belok mana seperti itu ya. Jadi setelah sampai sini nanti kobra itu akan ditarik oleh dokter sehingga dia tercemplung ya. Jadi dia masuk ke percabangan celiac trunk ini. Setelah dia masuk sedikit barulah didorong. Barulah kita bisa melakukan imaging pada celiac trunk dengan menginjeksikan kontras. Nah, ada juga jenis kateter lain yaitu microkateter. Jadi seperti namanya ya, dia ini berukuran mikro atau sangat kecil. Jadi dia itu didesain untuk bisa masuk ke kateter yang berukuran standar. Ya, dia ini dirancang khusus untuk melewati kateter yang melewati vaskuler yang berukuran sangat kecil dan berliku-liku. Biasanya digunakan untuk pemeriksaan TACE atau TACE embolisasi. Ya, selanjutnya ada guiding catheter. Jadi tadi kalau ada micro catheter, nah sekarang kebalikannya. Jadi guiding catheter ini digunakan jika kateter yang ukuran standar sulit diposisikan. Ya, jadi ini tujuannya untuk menstabilkan instrumen lain seperti microcatheter, coils, dan stent. Oke, kemudian ada Y connector. Jadi Y connector ini umum juga ya di medis, yaitu dengan menggunakan Y connector ini kita bisa menginjeksikan salin, heparin sambil menempatkan mikrokateter. Ya. Jadi ini untuk injeksi cairan. Ya. Nah, kemudian ada balon angioplasti. Jadi ini adalah balon ya. Jadi ini digunakan untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat. Nanti akan kita pelajari secara spesifik sendiri di materi angioplasti. Jadi pada prinsipnya seperti ini, jika ada plak pada dinding pembuluh darah, maka akan dimasukkan balon. Jadi pada balon ini terdapat marker ya, marker pada ujung-ujungnya, dan balon ini ukurannya macam-macam secara diameter dan panjangnya, tergantung diameter pembuluh darah yang akan diintervensi dan panjangnya sumbatan. Jadi fungsi marker ini adalah untuk mengetes apakah panjangnya sumbatan sudah sesuai dengan ukuran balon yang kita gunakan. Jadi misalnya sudah sesuai panjangnya seperti ini, barulah balon itu setelah dimasukkan ke pembuluh darah, barulah dari luar dia dikembangkan sehingga diharapkan dia dapat menggencet plak atau blood clot pada dinding pembuluh darah. Kemudian selanjutnya ada stent. Jadi stent ini ada dua jenis ya secara fungsinya. Jadi ada yang self-expanding stent, bisa mengembangkan dirinya sendiri pada target yang diletakkan, dan ada yang dikembangkan dengan bantuan balon. Jadi stent itu bentuknya seperti per pada ballpoint ya, sangat kecil. Ukurannya bermacam-macam juga sama seperti balon, dan panjangnya juga bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan atau panjang dan diameter blood clotnya atau sumbatannya. Ya, kemudian stent juga macam-macam jenisnya.
ada yang drug eluting stent, jadi stent yang dibalur dengan obat ya untuk mencegah gumpalan darah lebih lanjut, terutama pada pasien-pasien yang mengidap kencing manis ya. Nah, ini adalah prosedur angioplasti dengan menggunakan stent. Jadi ini misalnya pada arteri koroner ya, pada jantung, ini ada plak yang menyumbat pembuluh darah koroner. Ya, sehingga lumen menjadi menyempit. Oke, kemudian ini nanti bisa ditangani dengan menggunakan balon maupun stent. Ya, jadi prosedurnya seperti ini. Jadi kateter akan dimasukkan ke dalam arteri koronaris, bisa melalui akses arteri radial maupun arteri femoralis. Ya, jadi kateter beserta balon maupun stent dimasukkan ke dalam area yang terdapat stenosis. Nah, ini dengan menggunakan balon dulu. Jadi balon ini dikembangkan. Tujuannya adalah untuk mengencet plak ini agar dia terdesak dan membuka kembali aliran darah yang tersumbat. Jadi panjang balon itu disesuaikan dengan panjang penyempitan dan diameternya juga disesuaikan dengan ukuran diameter pasien, diameter pembuluh darah pasien. Nah, ini sudah kembali aliran darahnya, namun tidak menutup kemungkinan pembuluh darah itu akan tersumbat lagi, sehingga dipasanglah stent agar lebih permanen hasilnya ya. Ini adalah stent. Kalau kita lihat aslinya bentuknya seperti per pada pulpen. Ukurannya bermacam-macam dari 10 mili hingga hampir 10 mm hingga hampir 40 mm ya. Dia terbuat dari bahan yang keras. Nah, jadi stent ini dibuat atau didesain agar dia kuat dan kokoh seperti itu. Dia juga dilapisi dengan carbon ions ya, untuk memaksimalkan fungsinya. Nah, kemudian setelah dipasangi balon tadi, akan dipilih stent yang sesuai dengan panjang dari penyempitan ini. Setelah dimasukkan ke area yang mengalami stenosis, stent akan dikembangkan sesuai dengan ukuran pembuluh darahnya, sehingga pembuluh darah atau aliran darah bisa terbuka kembali. Nah, kemudian kurang lebih 4 bulan setelah stent dipasang akan terjadi proses endolisasi, dan stent ini akan dimakan ya, atau dia akan menyatu dengan jaringan atau dinding pembuluh darah. Seperti itu kurang lebih cara kerjanya. Nah, selanjutnya adalah embolic protection device. Jadi ini seperti jaring ya, atau saringan. Jadi fungsinya untuk menjaring trombus atau blood clot ya, atau sumbatan seperti ini agar dia tidak tersebar ikut aliran darah sehingga menyumbat pembuluh darah di bagian distal yang ukurannya lebih kecil ya. Kemudian selanjutnya ada atherectomy device. Jadi atherectomy device ini adalah semacam bor ya. Jadi misalnya kalau ada sumbatan atau plak yang bersifat keras, jadi dia tidak bisa dikembangkan dengan balon, jadi balon tidak mampu mengencetnya, maka dia akan dibor atau didrill ya. Sebentar lagi kita akan tonton videonya, cara kerjanya seperti apa. Nah, ini atherectomy device ya. Jadi misalnya ini device-nya kita masukkan ke dalam pembuluh darah ya, dengan bantuan guide wire untuk mengguidingnya. Jadi dia dimasukkan ke area yang terdapat clot
ya, atau blockage. Jadi atherectomy ini digunakan kalau blockage-nya bersifat keras ya. Jadi dia dibor, di drill untuk membuka kembali aliran darah yang tersumbat karena plak yang mengeras ini. Jadi ini adalah guide wire ya. Jadi di clot, lalu di drill atau di bor, lalu dia disedot masuk kembali untuk dikeluarkan ke luar tubuh pasien. Nah, kemudian ada coil ya. Jadi coil ini bukan coil pada MRI ya. Jadi coil ini adalah alat untuk kalau sebelum-sebelumnya adalah yang tadi itu adalah alat untuk membuka aliran darah. Nah, kalau coil ini adalah alat yang digunakan untuk menutup pembuluh darah, biasanya untuk mencegah perdarahan. Ya, misalnya salah satu contohnya ini endovascular coil pada intracranial aneurysm. Jadi aneurisma itu seperti ini ya. Jadi dia pelebaran pembuluh darah. Jadi ini sangat rawan sekali ruptur dan menyebabkan bleeding pada pasien, sehingga dia harus kita pasang coil agar tidak bleeding ya. Jadi ini dia prosedurnya. Setelah dipasang coil bentuknya seperti ini, jadi dia hilang ya. Jadi pada bagian neck ini dia ditutup sehingga dia tertutup coil dan mengurangi risiko bleeding ya. Nah, yang terakhir ada closure device. Nah, menariknya sebelum kita mempunyai closure device, jadi dulu masih ingat ya tadi ya teknik Seldinger ya. Jadi sheet ini dimasukkan ke dalam pembuluh darah dan dia stay di sini. Nah, kemudian saat ini ditarik keluar akan menyisakan robekan pada dinding pembuluh darah dan ini rawan menyebabkan pseudoaneurisma maupun bleeding pada pasien sehingga dia harus ditutup. Nah, sebelum mempunyai closure device biasanya akan dilakukan penekanan pada area yang diinsisi ini, area yang robekan ini. Dan ditekan dengan bantal pasir kurang lebih 4 jam ya, agar menutup kembali robekannya atau area insisinya. Namun setelah digunakan closure device, jadi tidak perlu menggunakan bantal pasir lagi karena alat ini secara otomatis sudah menjahit area yang diinsisi sehingga mengurangi risiko perdarahan maupun pseudoaneurisma. Nah, ini adalah contoh vascular device ya, mereknya Manta ya. Jadi ini didesain untuk menutup pembuluh darah atau bagian pembuluh darah yang terluka akibat diinsisi selama prosedur intervensi. Jadi pertama-tama dicek dulu ya kedalaman dari area yang akan ditutup ini ya. Nah, kemudian di sini ada angka-angka sehingga dokter tahu kedalamannya itu berapa, seperti itu. Nanti bisa ditonton video sendirinya dengan lebih lengkap ya di rumah ya. Saya menjelaskan secara umum saja. Kemudian setelah prosedur selesai, prosedur angiografi selesai, nah biasanya ini sheetnya akan ditarik keluar, kemudian guide wire-nya dibiarkan di sini, kemudian alat mantanya ini dimasukkan ke dalam pembuluh darah melalui guide wire tadi. Nah, kemudian closure device-nya dimasukkan. Ya, jadi dimasukkan sampai berbunyi klik katanya. Setelah itu baru dia ditarik keluar. Nah, saat dia ditarik keluar, ya, jadi dia dikunci dulu. Jadi saat dia ditarik keluar akan terjadi semacam jahitan di sini ya, yang mengunci area yang terluka atau tadi di insisi ya, karena dimasukkan needle dan kateter yang berukuran besar seperti itu. Jadi dengan adanya kuncian ini dia akan mencegah bleeding maupun aneurisma atau pseudoaneurisma pada dinding pembuluh darah di area yang di insisi tadi. Oke, setelah itu nanti ini jarumnya, ini nanti benangnya ini nanti dipotong
Kemudian di sini ada metal yang stay. Nah, saat pemeriksaan angiografi berikutnya, jadi metal ini akan terlihat sehingga dokter tahu, oh pernah dilakukan insisi di daerah ini, sehingga jika akan dilakukan teknik intervensi lagi, maka introducer atau sheet akan dimasukkan sekitar 2,5 cm di atas atau di bawah area di sini. Jadi tidak tepat di sini, seperti itu kurang lebih. Nah, contoh lainnya ada biliary internal maupun external drain. Ini adalah semacam kateter ya, atau selang yang digunakan untuk drainase pada traktus biliaris ya, atau biasanya drainase pada kantung empedu dan lain-lain. Nanti dibahas di bagian traktus biliaris. Nah, ini adalah jarum biopsi, bentuknya macam-macam ya. Biasanya digunakan oleh dokter patologi anatomi. Ada yang manual, ada yang semi otomatik, ada biopsi gun. Jadi kalau manual harus ditarik-tarik sendiri, disedot-sedot sampel jaringannya saat melakukan biopsi, sedangkan kalau biopsi gun maupun yang otomatis dia sudah sekali pencet dia akan menarik sendiri jaringannya ya, disedot saat proses biopsi. Nah, itu dia kurang lebih beberapa instrumen yang saya paparkan yang umumnya digunakan di radiologi intervensi, tapi tidak sebatas ini saja ya, masih banyak lagi alat-alat lainnya yang nanti mungkin akan disinggung di setiap pertemuan pada setiap topiknya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih.